Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun saja berada, utamanya para alumni, wali santri Pondok Pesantren Darussalam Sumedang Sari, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini adalah pembahasan yang sangat perlu kita cermati dengan serius, karena ini sudah merupakan tradisi turun-temurun dari salafus soleh, hingga tradisi itu dilaksanakan oleh ma'asyiral nahdiyin di Indonesia, baik ziarah ke makam para aulia atau ziarah ke makam orang tuanya, ke makam guru-gurunya, sanak saudaranya. Ziarah kubur pada intinya adalah mengziarahi kuburan. Dengan ziarah tersebut juga kita untuk bisa tadkirah lil maut, menjadi pengeleng-eleng kepada kita bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Kemudian ziarah kubur itu banyak sekali macam ragam bentuknya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang sering kita lihat ziarah kubur di Indonesia adalah rombongan-rombongan ziarah Wali Songo dan ziarah ke makam-makam para salafus soleh, para alim ulama, para kiai, utamanya di tanah Jawa dan di mana saja berada. Kemudian sepintas praktek ziarah kubur, bila kita mau mengikuti, bila kita mau sama-sama berziarah, dari prakteknya sama sekali tidak ada kekufuran, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kesyirikan yang telah dipraktekkan, yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berziarah di makam, baik makam para wali atau makam para salafus soleh. Toh meskipun kelompok-kelompok di luar NU banyak yang nyinyir, yang mengatakan ziarah itu adalah bid'ah, bahkan di luar itu ada yang mengatakan syirik. Kalau kita mau coba mengikuti orang yang ziarah, adakah orang yang berziarah itu yang nyembah kepada kuburan, yang minta kepada kuburan, atau bahkan yang minta kepada orang yang berada dalam kuburan? Saya yakin ketika kita mau ikut bersama-sama ke sana, ikut bersama-sama mendampingi orang yang ziarah, nggak ada satupun kemusyrikan, kesyirikan kita temukan. Karena yang namanya syirik itu menyekutukan Tuhan, minta, atau bahkan meyakini terkabulnya sesuatu itu bukan dikabulkan oleh Allah. Nah, di dalam praktek yang sudah dilakukan oleh masyarakat Nahdien
teng Indonesia gak ada orang yang ziarah itu nyembah kubur. Ada yang pegang-pegang maesan kuburan. Saya kira tidak bisa pegang maesan, pegang patok dikatakan kufur. Seperti yang pernah saya sendiri melihat ketika saya ziarah di makam Rasul, saya pegang-pegang pagar makam itu. Jadi polisi yang jaga itu bilang haram, haram, haram. Saya tidak tahu haram yang dimaksud oleh polisi itu jangan atau haram berarti dosa. Tidak hanya itu. Ketika saya megang-megang di makam Ibrahim, yang di sana ada seperti sangkar burung, saya pegang itu, polisi yang jaga haram, haram, haram. Saya juga tidak tahu maksudnya haram di situ, haram jangan atau haram yang berarti itu dosa. Terlepas dari semua itu, mari kita lihat secara detail tentang dalil berziarah kubur. Kenapa sebenarnya kok masih ada orang-orang yang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, bahkan syirik. Bahkan saya pernah melihat tayangan di YouTube yang langsung dengan mata saya sendiri melihat. Kenapa jauh-jauh ziarah kubur ke Wali Songo, ke kubur yang dekat aja ada mubadir? Ini ada, biarkan saja. Kalau sudah tidak mau, tidak senang, ya sudah, tidak usah menyinyir, ngolok-ngolok terhadap orang lain. Pemirsa rahimakumullah, ziarah kubur itu mula-mulanya adalah memang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi larangan untuk ziarah kubur itu kemudian disalin dengan dalil hadis berikutnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum ngan ziaratil kubur. Hadis ini dari Buraidah. Kuntu nahaitukum, saya melarang kamu berziarah kubur. Kemudian qad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Nabi Muhammad pernah diizinkan untuk menziarahi makam ibunya. Saat itu Nabi Muhammad sebenarnya dalam hadis Bukhari juga dijelaskan minta izin untuk memintakan ampun kepada ibunya, untuk mengistighfarkan ibunya. Tapi kita tidak usah dibahas kenapa Kanjeng Nabi kok mau mintakan ampun pada orang tuanya. Apakah orang tuanya mungkin perlu dimintakan ampun? Ini tidak usah kita bahas. Kita husnudon saja. Nasab Nabi itu nasab yang baik-baik. Hanya satu, pamannya Nabi yang memang Nabi sendiri ketika mau memintakan ampun kepada pamannya, Nabi ditegur, innaka lan tahdi man ahbabta. Ada juga turun ayat lain yang Nabi dilarang untuk memintakan ampun kepada pamannya. Pemirsa rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadis tersebut, fazuruha fa inna tudzakirul akhirah. Nabi diperintahkan fazuruha, berziarahlah karena ziarah kubur adalah tudzakirul akhirat. Itu termasuk mengingatkan kita kepada akhirat yang pada saatnya tentu kita akan mati. Nah, kemudian kalau mungkin dirasa hadis itu ada terjadi kontradiksi, terjadi ketidaksamaan pandang, ketidaksamaan bunyi hadis. Yang berikutnya ada hadis yang bunyinya seperti ini. Kan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Bahwa riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan melaknati pada orang-orang yang berziarah kubur. Nah, ini hadis yang saya sebutkan berikutnya setelah hadis yang pertama. Larangan itu para ulama, ba'dul ulama itu mengatakan bahwa terjadinya hadis itu
Tentunya sebelum adanya pensalinan, pemansuhan hadis larangan ziarah kubur seperti dalam Sunan Tirmidzi dijelaskan bahwa hadis larangan zawaratil kubur itu mansuhun bi ijazati Rasul. Hadis itu dimansuh setelah Kanjeng Nabi diperbolehkan untuk ziarah kubur. Nah, larangan itu jadi kuntu nahaitu kum, itu kan khitabnya kum, tentunya dhamir kum itu untuk laki-laki. Nah, kemudian larangan itu juga berlaku untuk perempuan, pakai dhamir kum, tentunya di situ perempuan sudah dilibatkan masuk pada larangan. Lah, ketika fazuruha ini juga secara umum laki-laki juga masuk untuk boleh berziarah, perempuan juga dianggap sudah masuk boleh berziarah. Namun terjadi beberapa perbedaan pendapat antara perempuan boleh dan tidak, antara dimakruhkan dan tidak. Yang penting intinya mendatangkan mafsadah, mendatangkan fitnah apa tidak tentang ziarahnya perempuan. Ada mungkin yang berpendapat ditakutkan ikhtilatu baina rijal wa nisa, campurnya di makam antara laki-laki dan perempuan. Di kondisi saat-saat tertentu memang namanya ikhtilat itu sulit dihindari. Sulit dihindari. Ini pernah saya ketika sedang haji. Ketika saya sedang haji, saya akan mencoba menghindar untuk tidak ikhtilat dengan laki-laki dan perempuan. Namun ketika kita tawaf, saya betul-betul akan ingin mencoba untuk tidak ikhtilat, bahkan tidak sentuhan dengan laki-laki dan perempuan. Tidak bisa, betul-betul tidak bisa untuk tidak ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ketika kita sedang melaksanakan tawaf. Nah, ini saya kira kalau sudah kondisi yang seperti ini, kita akan sulit menghindar dari hal yang seperti itu. Yang jelas bagi perempuan ada yang mengatakan makruh, ada yang boleh. Yang penting di sana antara mafsadat, antara maslahah, antara fitnah dan tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira sudah jelas, tidak perlu dipertentangkan lagi untuk masalah berziarah kubur. Dan ada dalil-dalil lain tentang ziarah kubur. Para salafus soleh, ulama-ulama ahli hadis ini juga gemar untuk berziarah kubur. Karena apa? Kemarin sudah saya jelaskan, di antaranya bertawasul. Kemarin sudah saya jelaskan, kita minta kepada Allah melalui orang soleh yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup. Di antara yang sudah pernah dilakukan oleh yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, itu pernah menulis dalam kitabnya As-Siqat halaman 457 juz 8. Al-Imam Ibnu Hibban ini sering berziarah kepada salah satu kuburan orang alim, yaitu Ali bin Musa Ar-Ridho. Manakala Ibnu Hibban ini punya hajat, punya sesuatu yang dianggapnya penting, dianggapnya sangat urgen, beliau berziarah kepada Ali bin Musa Ar-Ridho. Kemudian setelah beliau berziarah di sana, terkabulkanlah hajat tersebut. Nah, kita bacakan tulisan beliau. Wa mata Ali bin Musa Ar-Ridho bitusti. Ali bin Musa Ar-Ridho itu meninggal dunia fi surbatin, karena minum racun sakahu iyah al-Ma'mun, yang pernah racun itu diminumkan oleh Al-Khalifah Al-Ma'mun. Wa qabruhu bisanada kharija Nuqon, dan kuburannya di Sanada, di daerah luar Nuqon.
yang masyhurun yuzaru bijambi qabri Rasid qad surtuhu, yang masyhur terkenal sekali kuburan beliau di samping Harun al-Rasid. Qad surtuhu miraron, Ali bin Musa Ibnu Hibban ini sering sekali, qad surtuhu Ali bin Musa, saya sering ziarah di makamnya Ali bin Musa. Kasiron, sering sekali. Wa mahalat bi siddatun fi waqti maqami bitusti fazurtu qabru Ali. Manakala saya memenuhi kebuntuan, siddatun fi waqtin, memenuhi hal yang saya menemui hal yang sangat urgen, saya fazurtu qabru Ali bin Musa, saya ziarah ke kuburannya Ali bin Musa. Wa da'autullaha izalataha, dan saya berdoa kepada Allah. Ini catatan pentingnya, saya berdoa kepada Allah, tidak minta kepada Ali bin Musa. Sama dengan kita berziarah Wali Songo, kita tidak minta kepada Wali Songo, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, saya mau beli tanah. Tidak minta kepada Mbah Wali, kita minta kepada Allah. Namun kita bertawasul, berziarah di makomnya. Ini yang dilakukan Syekh Imam Ibnu Hibban di makamnya Ali bin Musa. Beliau katakan fazurtu qabru Ali bin Musa wa da'autullaha, jelas toh, saya doa minta kepada Allah izalataha anni, akan terhilangnya sesuatu yang menjadikan ganjalan bagi saya. Illa ustujabali wazalat anni tilka siddah, langsung saat itu saya dikabulkan apa yang saya minta. Masa kita belum percaya dengan Ibnu Hibban dengan penjelasan ini? Nah, ini sudah kita rasakan. Banyak masyarakat Indonesia yang berziarah kepada makam para wali tidak hanya sekali, tidak hanya sekali berziarah, tidak hanya sekali berziarah, berkali-kali. Jadi berziarah ini berkali-kali. Karena apa? Ya memang ia juga merasakan hasilnya setelah minta kepada Allah melalui lantaran di makom para wali terkabul doa. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada para zairin, para orang yang ziarah kubur itu minta kepada orang yang ada dalam kubur atau bahkan nyembah kubur. Apa yang dibaca? Yang dibaca biasa, tahlil, yasin, rangkaian tahlil, itulah yang dibaca. Ada yang asmaul husna, ada yang sholawat, ada bahkan yang baca Al-Quran, ada yang menghatamkan Al-Quran di makam. Para pemirsa rahimakumullah, tentang membaca Quran sekarang di makam, kalau sekalian melihat di YouTube niku, coba diketik saja membaca Al-Quran di kuburan menurut Wahabi, berbagai macam. Ada yang sering kita dengar seperti ini, baca Quran kok di kuburan, kan bisa di masjid, bisa di rumah. Seperti itu bahasanya. Masa baca Quran di kuburan, kayak nggak ada tempat. Nah, coba kita kupas sedikit tentang membaca Al-Quran di kuburan. Imam Ahmad bin Hambal rahimakumullah, jangan diragukan lagi tentang alimnya, hafalan hadisnya luar biasa, jutaan. Wakilah itu ada 1 juta hadis beliau hafal. Beliau Imam Ahmad bin Hambal itu pernah melarang orang yang sedang membaca Al-Quran di atas kuburan. Bahkan beliau mengatakan al-qiraatu ngindal qabri bid'atun, membaca Al-Quran di atas kuburan adalah bid'ah.
Ini Imam bin Hambal pernah mengatakan. Nah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini pernah melarang orang ad-dorir, yang dikenal dorir itu bahasa Arabnya yang artinya orang buta. Ada orang buta yang membaca Al-Quran di atas kuburan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal melarangnya. Orang itu coba jangan boleh membaca Al-Quran. Nah, kemudian lalu Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari bertanya kepada Ahmad bin Hambal. Ya Ahmad bin Hambal, ya Ahmad bin Hambal, menurut pendapat sampeyan Al-Mubashir Al-Halabi itu beliau bagaimana? Al-Mubashir Al-Halabi itu bagaimana? Kata Ahmad bin Hambal, Mubashir Al-Halabi adalah orang yang sikoh. Orang yang sikoh. Kemudian Ahmad bin Qudamah membacakan hadisnya. Qala Muhammad bin Qudamah wa abarani Mubashir an abihi annahu auso ida dufina yaqra'u ngindahu bi Fatihatil Baqarah wa khatimiha wa qala sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalika. Qala Ahmad bin Hambal farji faqul lirajul yaqra'u. Jadi singkat cerita seperti ini, ketika Ahmad bin Hambal melarang dorir membaca Al-Quran di atas kuburan, kemudian Muhammad bin Qudamah menanyakan tentang hadis yang Ibnu Umar, hadis dari Umar pernah berwasiat, pernah pesan terhadap anaknya. Jadi dorir pernah dilarang membaca Al-Quran oleh Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Kemudian Ibnu Qudamah menanyakan tentang Mubashir, perawi hadis tersebut. Ketika Ahmad bin Hambal mengatakan Mubashir adalah orang yang bisa dipercaya, maka Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali wa qala sami'tu Ibnu Umar, itu dengan lapang dada, al-alim al-alamah, kalau memang di situ ternyata ada yang lebih sahih, ada yang lebih benar, tidak terus egois tetap mengatakan pendapatnya. Semula Ahmad bin Hambal mengatakan dilarang atau bid'ah baca Al-Quran di atas kubur, setelah ada riwayat bahwa Ibnu Umar wasiat untuk membacakan awal surah Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah, maka Ahmad bin Hambal mengatakan farji fakuli rajul, farji kembali, orang laki-laki tadi, dorir tadi, suruh baca lagi. Nah, artinya larangan Ahmad bin Hambal untuk baca Al-Quran di atas kuburan itu diambil, dirot kembali oleh Ahmad bin Hambal setelah ada riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Qudamah bahwa farji fakuli rajul, kembali, laki-laki yang saya larang tadi yang nggak boleh baca kon maca meneh, karena Al-Mubashir perawi hadis ini adalah orang yang sikoh, yang bisa dipercaya. Pemirsa rahimakumullah, setelah kita mendapat penjelasan seperti ini, masa kita masih tidak percaya dengan Ahmad bin Hambal? Apakah kita tidak percaya dengan rawi-rawi hadis yang sudah saya sebutkan, kuntu nahidukum an ziyaratil kubur fazuruha, atau dengan Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa berziarah kubur itu ada asar, ada labet, dan beliau melakukannya. Akankah kita lebih baik dari Ibnu Hibban? Akankah kita lebih baik dari Ahmad bin Hambal? Sehingga sampai membid'ahkan, memusyrikkan. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya ra seneng ya wis ora usah ziarah. Nek seneng ya ayo padha melu ziarah, ora usah izin. Peh wis nglarang
ngomong gak oleh, ngomong bid'ah, terus ngerti dalile sing ngolehke ya ora usah terus izin. Jadi biasa saja. Namanya manusia ya ono khilafe, ono salahe. Itu saja, mudah-mudahan kita diparingi kesehatan, Covid segera hilang, kita bisa berziarah ke makam para wali, karena dengan ziarah tentunya tidak hanya ibadah, tentunya ada nilai sosial. Berapa ribu orang yang bisa mengambil kemanfaatan dari ziarah Wali Songo, dari bisnya, dari kanan kiri makam, dari sopir, dari kernet, dari ketua rombongan, semuanya bisa mendapatkan manfaat dari dilaksanakannya ziarah Wali Songo. Mudah-mudahan segera kita bisa dibuka kembali dengan bebas berziarah kepada para auliaillah. Itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.